Pemirsa Ruang Publik Garut, kembali lagi bersama saya Indra Kurniawan. Salam sehat, salam logik, kritis. Berpikir merdeka, merdeka berpikir. Hadir bersama saya seorang pejabat publik Garut, orang yang saat ini sedang viral. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Garut. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa nih. Saya bisa ngobrol gitu ya, mewawancara Bapak dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tentu polemik atau problematika lingkungan hidup ini menjadi semacam bola liar, Pak. Ya, bola liar seolah sebenarnya siapa sih yang harus bertanggung jawab gitu ya, terkait dengan kerusakan lingkungan, lalu environmental kita yang ecological kita juga yang seolah Garut itu tidak punya identitas gitu mengenai lingkungan itu. Bersihkah? Tertatakah? Bagaimana Pak melihat ini kira-kira? Kembali kepada posisi saya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa memang hal yang tidak dipikirkan saya menduduki Kepala Dinas gitu ya. Pengennya mau kemana Pak tadi? Maksudnya kan begini, saya akan selama ini bergelut di bidang infrastruktur ataupun Karena Bapak sarjana teknik ya. karena ya dilahirkan di PU gitu kan. Jadi manakala kami menduduki di Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang dipercaya oleh Bupati, saya berharap ingin tadi merubah image dan kesan tentang apa yang digambarkan oleh masyarakat, bahwa di Garut ada kesemrawutan, ada ketidak tertataan mengenai lingkungan ataupun ruang, sehingga kami berpikir setidak-tidaknya kami bisa memberikan andil untuk bisa ya sedikit memberikan warna gitu kan, walaupun tadi untuk merubah itu tergantung kita semua. Bapak udah sampai saat ini tuh hampir 2 tahun ya Pak menjabat. Secara kelembagaan di dalam LH sendiri lah gitu ya, dari jabatan-jabatan di IKAPI dan segala macam, punya permasalahan kinerja nggak sih Pak di lembaga Bapak? Jadi alhamdulillah kan bahwa telah terjadi rotasi baru beberapa ya belum setahun ya. Jadi yang sedianya kinerjanya mungkin yang menurut Pak Bupati ataupun menurut pandangan dari yang lain itu kurang maksimal, sehingga dicoba untuk dirotasi. Alhamdulillah sekarang pejabat itu sudah struggle dengan orang-orang muda ya gitu yang bisa dari 100% jabatan-jabatan yang ada di LH gitu. Karena saya kebetulan di hukum tata negara gitu ya. Dari 100% jabatan-jabatan di LH, berapa yang disiplin ilmunya menunjang terhadap lingkungan hidup itu sendiri? Jadi kalau kita kan ada dua posisi ya, yang menentukan tentang istilahnya kinerja lingkungan hidup, yaitu harus didasari dengan ilmu yang dimilikinya. Itu alhamdulillah bahwa ada 2 sarjana teknik lingkungan ya dari. Berapa total jumlah ininya Pak semuanya? Walaupun di sana itu yang harus duduk itu adalah 4 kepala bidang ya, dan 1 sekretaris. Nah yang 2 bidang ini yang menurut teman saya yang perannya kan tadi yang cukup dominan adalah PPLH dan tentang teknik lingkungan NTL ya. Nah itu sehingga itu dipegang oleh posisi yang itu. Yang lainnya untuk kebersihan memang kan fleksibel. Kebersihan itu ilmu apa? Walaupun memang peaknya harus dengan maksudnya dari kalau dikuantifikasi dari 100% jabatan, berapa persen sebetulnya yang linear dengan lingkungan? 60% ya. 60% Pak. Oh, udah cukup ini ya harusnya ya, udah cukup harus memberikan warna yang berbeda gitu, karena
ini tidak hanya di tataran faktual saja, tapi bagaimana intelijensi atau intelektualitas mereka itu memang dituangkan ke dalam program-program itu. Menurut Pak UU, seberapa ramahkah Pak Bupati terhadap lingkungan ini? Ramah itu dalam artian terhadap concern dia terhadap lingkungan gitu ya. Seberapa ramah Pak? Dari Jadi sebenarnya anggaran. kan Pak Bupati sudah mulai anggaran 2 tahun ke belakang, itu keberpihakannya sudah terlihat. Sebelumnya tidak berpihak berarti Pak Bupati? Maksudnya jadi dengan lonjakan dukungan anggaran yang tinggi, Oke. itu pada saat saya menduduki itu kan gitu. Anggarannya berapa Pak sekarang? Jadi LH ini? sekarang kan 60 miliar ya. Per satu tahun Ya, tahun satu anggaran tahun itu cukup Pak? yang ya itu tadi kita lebih besarnya untuk pembiayaan upah pegawai. Berapa dan persen Pak? BPM. Dari 60% itu yang terserap itu. Berarti sekitar Ya, 55%. Berarti itu sisanya untuk hanya untuk tadi untuk dukungan fisik lingkungannya untuk itu, untuk pengelolaan lingkungannya. ya. Nah, Walaupun sebenarnya kan gaji itu ya tadi untuk pengelolaan lingkungan, tapi dominannya adalah untuk tenaga kerja. betul. Jadi habis sama belanja Pegawai. tidak langsung ya, Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau secara kita itu kan sebetulnya belum punya regulasi yang firm di Garut itu mengenai lingkungan ini, karena hanya terimplementasikan di beberapa perda tentang K3 itu pun saya lihat Tidak masih fokus. tidak fokus ya gitu ya. Ada keinginan untuk bikin perda tentang yang lebih rigid Pak untuk untuk lingkungan atau pengelolaan sampah lah paling enggak dari inisiasi eksekutif. Memang kalau kita ingin lebih fokus Ya. terhadap pertama dari sisi pola penanganan, Betul. sampai kepada sanksi yang diberikan, ataupun ya kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi, memang harus khusus Ya. mengenai aturan yang mengatur tentang penanganan sampah ini. Nah, kami berupaya untuk bisa itu, dan mungkin dengan adanya komunikasi dengan Pemda, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Ya. Tahun depan kita bisa buatkan aturan yang mengenai penanganan sampah dan sampai kepada Ketiganya secara khusus lah gitu ya. ya itu ada tentang sampah itu kan ada yang sampah biasa dan ada limbah B3-nya, Ya. yang dipersyaratkan untuk ketentuan-ketentuan lain. Betul, Nah, betul. itu betul. jadi yang kita belum terjamah limbah B3 itu kan. Ya, betul, Jadi betul. semua yang mengandung limbah B3 itu ya harus disiapkan penanganan. Dari lembaga LH ini kan sebetulnya akan berkomunikasi, melakukan koordinasi tentang penegakan hukum lingkungan hidup ya. Salah satunya dengan adanya keberadaan Satpol PP atau Disperinda gitu kan ada korelasinya ya Pak. Kira-kira dari lembaga-lembaga itu mana yang lemah koordinasinya Pak? Sebenarnya kami cukup instan untuk melakukan koordinasi. Ya. Hanya mungkin tadi jadi terbentuk dari prioritas mungkin. Apakah penanganan limbah ini tidak prioritas gitu kan oleh SKPD tersebut, atau memang merupakan hanya ya belum ada ketersediaan perangkatnya itu, karena menyangkut dengan ranah yang harus diperhatikan oleh penegakan hukum di lingkungan ini cukup harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus ada PPNS-nya gitu Betul, kan, betul. harus ada perangkat. Tapi kan di Satpol PP misalkan kan ada Nah, itu PPNS. maksudnya. Jadi apakah itu memang akan difungsikan atau tidak? Jadi tergantung dari lembaganya itu. Artinya yang paling lemah Bapak bisa sebutkan Satpol PP. Karena yang menangani penanganan kejahatan lingkungan itu adalah hanya Satpol PP gitu kan yang ada di kita itu. Karena kita tidak mempunyai PPNS. Ya, Nah, harusnya memang di LH itu ada pejabat penanganan. Harusnya Pak. Gitu. Kenapa Tapi, Bapak nggak ngusulin itu kira-kira? itu tadi dari sisi SDM, karena kita kekurangan untuk mengisi struktural saja, kita kekurangan. Nah, Jadi dikasih jatah gitu, dikasih untuk fungsional terbatas saja jatahnya. karena memang sarjana lingkungan di Kabupaten Garut terbatas. Mudah-mudahan tadi kalau ada pengadaan CPNS. Nah, baru tahun ini ada Banyak loh Pak orang yang gitu. Nah, makanya tahun ini kita mendapatkan ada tenaga ahli lingkungan. Itu Gitu. jadi itulah kami yang gunakan itu. Oh, gitu Jadi ya. baru 2 orang yang kami terima itu. 2 orang itu ya, Ya. itu cukup untuk Tambahan untuk itu ini ya. ya. Karena kan kita harus bersepakat nih, kita warga negara juga sama sebetulnya, artinya lingkungan ini harus benar-benar diekstraordinarikan sebetulnya, baik dari sisi perencanaan,
SDM yang disiapkan di dalam lembaga LH, bagaimana kepastian koordinasi dengan lembaga-lembaga lain untuk menjalankan aturan, lalu dukungan anggaran ya yang sebetulnya harus extraordinary juga, harus besar. PAU merencanakan ada peningkatan anggaran nggak Pak di tahun depan? Saya berpikir gini, dengan tadi melihat existing di lapangan, Ya. tadi adanya kerusakan lingkungan, Betul. terus penanganan limbah yang tidak ada perhatian. Betul. Idealnya saya berpikir gitu tadi. Pertama, kalau sudah penambahan ini kami akan usulkan menjadi PPNS. Oke, jadi biar bisa ngeluarin notifikasi Pak ya. itu. Oke. Jadi manakala dia ada melakukan pemeriksaan lingkungan, Oke. dia menjadi sudah melekat di Ya, sananya. ya. Karena kalau tidak menjadi pejabat lingkungan, jangan harap itu kita mendapat legalitas ataupun mendapat pengakuan itu aja jadi masalah. Betul, setuju. Jadi setuju, harus setuju. ada pejabat lingkungan. Nah itu, jadi karena baru dikirim itu, kami belum bisa dididik dan dilatih. Nah itu tujuannya ke sana. Yang kedua, kami berharap bahwa karena sekarang itu untuk jangka pendeknya ada di lingkungan Satpol PP, mudah-mudahan Satpol PP ada melakukan action seperti begitu, sehingga tadi kerusakan lingkungan atau masalah lingkungan ini bisa teratasi. Ya. Nah itu. Ini yang agak aneh sebetulnya. Di Satpol PP itu ada PPNS yang punya juga sebagian, dia punya legalitas untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan hukum-hukum lingkungan. Yang kita bingung itu disiplin ilmu yang ada di PPNS itu apa? Karena kan dia akan multidimensi. Ya kan, karena kan Perda yang ada unsur pidana atau sanksi administratif juga kan tidak hanya bicara lingkungan, banyak banyak stakeholder yang lain gitu ya. Nah sehingga agak aneh Pak kalau seandainya dalam tahun ini Bapak tidak bisa menyediakan PPNS di internal. Padahal itu adalah utama. Jadi kan kalau PPNS itu kan bisa mengeluarkan notifikasi yang pada ujungnya dia akan menjadi surat yang punya kekuatan untuk ditindaklanjuti ke APH kan tentunya kalau memang ditemukan unsur pidana. Berapa PPNS yang diminta oleh Bapak? Saya rasakan dengan dropping CPNS yang latar belakang tadi sarjana lingkungan dan itu kami akan usulkan untuk dididik menjadi PPNS dan diusulkan melalui BKD untuk menjadi pejabat lingkungan. Apakah itu sudah dilakukan sekarang Pak? Iya, jadi kami akan atau sedang bukan, kita akan menunggu kesempatan kalau untuk pendidikan itu karena dia belum 100% baru CPNS. Oh, gitu. harus PNS dulu. Oh, dia baru honorer gitu. Bukan, penerimaan yang baru itu. Yang kemarin. Ya. Oh. Jadi baru dikirim, kita mendapatkan mesti. Itu yang menurut hemat saya, menurut tadi itu akan dipersonifikasi sebagai PNS gitu ya secara jabatan. Karena persyaratannya begitu. Ya. Percuma kita mengusulkan yang tidak kredibel gitu, ya, tidak betul. sesuai dengan disiplin ilmunya, betul. karena mubazir. Ya, mereka akan ditarik ke lingkungan. Kalau dia sebagai sarjana teknik lingkungan itu akan dia akan lebih positif ya. Jadi saat ini kan lingkungan di Garut itu problemnya di mana-mana Pak ya. Ya kan. Jadi saya bisa asumsikan di awal bahwa sebaik apapun laporan pemerintah, tapi kita di lapangan melihat seolah-olah Garut itu tidak punya identitas. Kalau kita masuk dari Lebak Jero perbatasan sampai ke paling enggak kecamatan Tarogong lah gitu ya. Kita lihat sanitasi, pinggir-pinggir jalan itu kan kayak jauh lah dari visualisasi artistik gitu ya. Yang ada pun sepertinya ini yang ngurusnya ini gimana nih? Apa langkah Bapak untuk paling tidak kita itu punya identitas lah gitu dalam penglihatan orang tamu-tamu. Sebenarnya pada saat saya di PPL saya obsesi itu akan dituangkan dari mulai masuk Garut itu akan terasa bahwa Garut itu apa kan? Iya betul. Nah, dari mulai penerimaan maaf ini tentang gapura yang ada itu terus ditindaklanjuti dengan penataan betul di sekitarnya sampai kepada tadi perbatasan perkotaan itu akan menandakan bahwa kita itu sudah masuk Kabupaten Garut sebagai daerah wisata ataupun daerah produk penghasilnya apa kan identitasnya jelas lah identitasnya itu yang menurut hemat kami tidak oleh satu KPD yang sudah Bapak lakukan apa di situ waktu itu? Sebenarnya saya permulaan untuk ini sudah mengusulkan bahwa brand
Kabupaten Garut itu kan maaf bahwa kita tidak lepas dari domba Garut aslinya kan. Itu yang apa? Yang menurut hemat saya tidak ada di daerah kabupaten lain. Domba Garut itu adalah itu. Nah itu saya ingin membuat pintu masuk itu seperti itu. Tapi dengan cara ya menuangkan dari sisi filosofinya saja bahwa kita adalah penghasil. Oke, kalau itu kan sebetulnya harusnya segmennya dinas pariwisata tuh harusnya kan. Kalau misalkan yang sifatnya heritage itu domba. Ini yang saya fokus itu tadi. Ini sanitasi ini ya saya lihat itu ya buruk lah gitu ya, buruk sekali gitu. Nggak ada identitas sanitasi yang tertata rapi gitu ya, artistik dan segala macam gitu. Apa sebetulnya yang pernah Bapak lakukan itu? Kita ketimpangan dari sisi kewenangan. Di sisi lain kita ingin maksimal mengelola lingkungan tersebut. Masalahnya apa Pak? Karena kewenangannya itu adalah bukan kewenangan kabupaten. Contoh saja jalan, itu kan jalan provinsi. Kita yang tidak berhak untuk menangani. Sampai pinggirnya juga tidak bisa gitu kan, kalau jalan itu. Itulah yang maksudnya DMJ itu daerah milik jalan itu adalah dari mulai sempadan jalan sampai kepada saya kalau berangkat ke Tasik Pak, ke Ciamis, ke Purwakarta, bagus tuh Pak. Itu. Kenapa Garut itu buruk Pak? Karena provinsinya kan di bawah gubernur yang sama, anggaran yang sama, banprop yang sama. Ya. Mudah-mudahan 2 tahun kemarin ataupun 4 tahun kemarin kepemimpinan Bupati fokus adalah untuk penanganan infrastruktur di wilayah selatan dan janji Bupati mudah-mudahan tahun ini adalah akan fokus terhadap tengah dan utara. Itulah yang maksudnya bahwa mukanya Garut itu adalah berada di tengah dan di utara. Sebetulnya fokus Pak Bupati terhadap lingkungan itu untuk jabatan sekarang itu, untuk yang saat ini itu di titik mana Pak? Sentralisir fokus terhadap lingkungannya sebetulnya. Jadi karena tadi mengenai lingkungan itu cukup luas, cukup besar. Nah, kita Pak Bupati tadi dengan dukungan seumpamanya untuk pengelolaan sampah salah satu item yang ada di lingkungan itu ya sampah itu ya dengan pembangunan TPA dulu. Ya, artinya outputnya ya yang ini kan ya. Jadi itu program-programnya memang ya kalau hal-hal itu kan yang kecil ya, penanganan kualitas udara, kualitas air itu sudah tugas yang melekat pada BKSDA itu sudah dilakukan kan, penelitian air, penelitian udara. Yang masuk kasat mata dari orang tadi itu kan tadi harus ada real gitu kan, menurutnya tadi ada keindahan gitu, ada kesinambungan, ada kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah gitu, menjaga lingkungannya kan itu. Berapa Pak? Kalau Bapak mau ngurus TPA, pengelolaan, misalkan anggaplah sampah segala macam, budgetnya berapa Pak? Bapak udah prediksikan? Realnya ya, seumpamanya yang permulaan kita yang mendapat tadi 30 miliar, alhamdulillah kita sudah ada peningkatan sebesar 50%, 100%, jadi naik jadi 60. Walaupun kena refocusing lagi, jadi ada penurunan kembali. Ya kalau refocusing kan itu mungkin cerita yang lain lah ya. Ini kan untuk ke depan. Itu belum mengakomodir apa yang menjadi program tentang lingkungan. Berapa persen lagi kira-kira kalau bisa mengakomodir Pak kira-kira? Biar didengar sama Pak Bupati juga sebetulnya. Jadikan usulan itu melebihi dari 1000%. 1000% ya. Karena apa tadi? Untuk bisa kita mengelola lingkungan itu tidak sedikit. Itu Pak. Betul. Baik, Pak. Bapak setuju kalau seandainya penegakan hukum lingkungan itu ditegakkan setegak-tegaknya? Mengenai penegakan hukum itu kan harus tidak menggulu dan tidak pernah ada tolerir. Jadi maksudnya tadi tergantung posisi mana dia untuk bisa dilakukan penegakan secara. Ya tentu harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada ya. Nah itu jadi saya setuju untuk itu dilakukan. Pak, di kelembagaan Bapak, setahu Bapak ini kan pernah jadi PPR gitu ya, segala macam. Di pengadaan barang dan jasa di Garut itu banyak korupsi nggak sih Pak? Istilah korupsi itu seperti di mananya kan gitu. Maksudnya di pengadaan barang gitu ya, ada tekanan-tekanan dari tekanan-tekanan dari luar sehingga
memenangkan tender dengan cara-cara korup, ilegal, ada fee katanya terhadap oknum-oknum eksekutif, legislatif, pihak ketiga. Ada nggak sih Pak itu sebetulnya? Jadi dari sisi aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam cara pengadaan dalam jasa, itu kan normatif sesuai dengan aturan dan ketentuan. Kacamata Menurut pejabat- Bapak ada nggak sih sebetulnya motif-motif korup itu sebetulnya Pak? Kan bisa tadi, itu tergantung interpretasi ya. Manakala kita Oke. seumpamanya ada pemenang itu, apakah dalam prosesnya ada penekanan? Iya. Kan itu bukan kacamata pimpinan, adalah pengasas, tergantung terasa di pejabatnya. Pejabat pengadaan itu kan sekarang sudah terpisah Iya, dari lembaga dinas. iya betul sudah terpisah Independen. sendiri. Iya betul. Istilahnya tidak bisa intervensi oleh yang lain. Kan gitu. Jadi kita hanya memberikan inilah untuk dia. Dalam proses dan prosedurnya kan kita sudah lepas, tidak lagi mengkontrol itu. Sepanjang Bapak menjadi Kepala Dinas PUPR, pernah nggak ada yang nawarin fee ke Bapak? Untuk pekerjaan tersebut? Dalam dunia perdagangan atau dunia bisnis itu kan Pasti ada. orang bisa saja ada yang mengaku memancing atau itu. Sekali lagi kita kalau itu sudah itu terjadi, itu tidak akan bisa dan bisa lepas dari genggaman orang yang akan berjanji itu. Makanya kalau sekali saja kita berbuat menyimpang, itu akan terus terbawa sampai kapanpun. Di Garut itu katanya ada invisible hand, ada orang yang menjalankan semua roda pemerintahan di luar bupati dan perangkatnya katanya. Jadi ada kayak oligarki gitu, ada kepentingan, ada kartel gitu ya. Ada nggak sih Pak? Kalau saya selama di sekian puluh tahun di dinas PUPR itu tidak pernah ada. Tidak pernah. Saya sendiri yang itu Tapi di bawah Bapak pernah nggak ada temuan-temuan segala macam? sepanjang itu tidak ada yang nyampe ke saya dan tidak ada dampak hukum di tataran menurut hemat saya berarti clear dari Clear, ya? aturan dan ketentuan. Itu saja prinsip pimpinan itu kan sana. Tapi the end of the result ada mangkrak infrastruktur gitu ya segala macam yang ada kaitannya dengan Bapak waktu itu di PUPR misalkan. Itu kan bukti bahwa ada terjadi ada terjadi kesalahan, bisa jadi kesalahan ini sudah dikondisikan untuk mengurangi volume dan segala macam gitu. Itulah kadang-kala dikonotasikan manakala mangkrak itu adalah murni Korupsi padahal gitu. itu adalah bermula dari kesalahan Pihak ketiga. Maaf. Manakala karena ada pengadaan barang dan jasa ini secara bebas, kita tidak tahu lagi bonafiditas. Ya. Dan kita tidak tahu lagi bahwa mereka itu pinjam CP istilahnya kan gitu, ataupun itu yang sulit kita mengendalikan sepanjang ada kebebasan. Ada tekanan dari partai politik nggak sih Pak kalau dalam proyek-proyek pengadaan di pemerintah? Kalau saya tidak pernah. Tidak. Saya selama ini tidak pernah. Tidak pernah atau tidak tahu Pak kira-kira? Ya ke saya kan pimpinan yang paling tertinggi gitu kan. Jadi gitu. Nah itu sehingga tadi mangkraknya kegiatan itu adalah murni karena ketidakbonafiditasan. Sepanjang memang dibuktikan bahwa itu terjadinya wan prestasi gitu ya. Karena bermula dari ketidaktersediaan dana, ketidaktersediaan personal. Itu. Berarti kan ada miskualifikasi seharusnya di situ. Itu maksudnya dalam sisi penilaian pemenangnya itu kan tidak sampai menukik itu kan. Karena persyaratan yang ringan dan mudah. Contoh sekarang aja, seumpamanya ada persyaratan untuk kesiapan dana 20%. Iya. Kan itu hanya beberapa kegiatan. Itu pun bisa direkayasa kan. Itu yang sulitnya. Jadi kalau sepanjang kita tidak tahu bahwa ini bonafide ataupun orangnya jelas, latar belakang pengusaha benar, baru kita mengatakan oke, ini clear. Menarik, pemirsa. Gitu. Balik lagi ke lingkungan hidup Pak, terakhir. Satu kalimat untuk Garut dan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Rudi dan Pak Helmi sekarang. Satu kalimat Pak untuk Garut secara perspektif lingkungan.
sesudah janji beliau di dalam visi dan misinya, memang misinya juga tertuang. Saya rasa kalau ini diaplikasikan, Garut akan berubah secara drastis. Secara drastis ya? Ya. Oke. Kalau Baik. konsisten dan konsekuen terhadap apa yang menjadi. Ya. Baik pemirsa, Ruang Publik Garut cukup sulit sebetulnya meminta statement clear mengenai hasil yang terjadi di lingkungan ataupun beliau semasa menjabat di dinas yang lain. Hanya saja beliau selalu membicarakan tentang bagaimana sebetulnya dukungan dari pimpinan nomor 1 ini akan menjadi salah satu kunci juga, ya kan? Bagaimana program kerja yang tadi katanya kebutuhan dananya sebetulnya 600 miliar untuk membenahi atau mengelola seluruh proses-proses lingkungan hidup, baik itu dari sisi infrastruktur atau kelembagaan, tetapi ternyata LH ini baru hanya mengkonsumsi 60 miliar untuk 1 tahun anggaran, dengan 55%-nya dihabiskan oleh belanja tidak langsung. Ini merupakan tantangan kewajiban kita bersama untuk memunculkan kekritisan kita terkait dengan perbaikan lingkungan di Kabupaten Garut. Tentunya himbauan yang Ruang Publik sampaikan mewakili masyarakat Kabupaten Garut terhadap pimpinan daerah adalah melakukan program yang se-extraordinary mungkin, memberikan kekuatan postur anggaran yang extraordinary juga untuk memastikan kondusivitas lingkungan yang akan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Itu dari saya. Tetap sehat, salam kritis, salam logik, berpikir merdeka dan merdeka berpikir. Satu kata untuk slogannya Pau. Berjanjilah untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Atur.